Terus Bu, ini kan ada dua versi ya ini Bu di organisasi pasar, pedagang pasar ini ada P3K, juga ada Bakul Pasar Kroya Bersatu. Nah, tentunya ini di dalam kaitan itu seperti apa? Sepengetahuan peliputan kami pada tahun-tahun yang lalu saat Pak Supri masih juga di Kabag Hukum itu ada audensi kepada bupati, terus demo dan lain sebagainya, ketemu gubernur, ketemu DPR RI, itu Bakul Pasar Kroya Bersatu. Tapi dalam akte perdamaian kok ini P3K yang dimunculkan, ini gimana ini? Audio Jungle. Ya, selamat pagi pemirsa. Kami saat ini berada di Pengadilan Negeri Cilacap. Bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2023 dalam pemantauan putusan Pengadilan Negeri Cilacap terkait putusan perdamaian atas gugatan pemerintah Kabupaten Cilacap kepada PT TDM yang merujuk kepada perdamaian pada hari ini. Tentunya seperti apa saudara dalam keputusan yang akan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cilacap? Tentunya mari kita tanyakan kepada pihak-pihak yang terkait persidangan hari ini saudara. Bu, kenapa tadi dari pihak kuasa hukum pemerintah daerah pada persidangan yang lalu itu kan ada temuan BPK, tetapi pada putusan kali ini kok tidak ada temuan BPK itu dibacakan? Karena tadi di akta perdamaian kan tidak dibacakan secara utuh oleh majelis hakim. Terkait dengan temuan BPK ini kami tuangkan di ketentuan pasal akta perdamaian ini juga kami tuangkan sesuai dengan apa yang menjadi temuan BPK, kami tuangkan di akta perdamaian ini. Ada ya Pak? Tetap muncul kewajibannya juga ada. Artinya tadi Direktur PT TDM juga akan ke BPK versi temuan itu. Iya. Nah, ini temuannya itu berapa sih Bu? Terus di dalam kaitan itu penjelasan Pak Supri pada persidangan yang lalu akan dikembalikan 3 tahun secara bertahap. Nah, ini tentunya seperti apa ini kok pengembalian 3 tahun secara bertahap ini Bu? Terkait dengan hasil temuan BPK itu jumlah angka nominalnya itu sekitar 606 juta sekian rupiah. Dan dari pihak TDM memang benar akan mengajukan permohonan keberatan atau akan dimintakan audit ulang terkait dengan temuan BPK nanti. Dan untuk temuan BPK ini nanti dari pihak TDM juga akan melakukan pembayaran secara bertahap dalam 3 tahap yang akan dilaksanakan mulai akhir tahun 2023 ini sampai dengan 2025. Walaupun tetap menunggu hasil audit ulang dari BPK, tapi memang terkait dengan angka nominal 606 itu tetap kita tuangkan di klausul akta perdamaian. Terus Bu, ini kan ada dua versi ya ini Bu di organisasi pasar, pedagang pasar ini ada P3K, juga ada Bakul Pasar Kroya Bersatu. Nah, tentunya ini di dalam kaitan itu seperti apa? Sepengetahuan peliputan kami pada tahun-tahun yang lalu saat Pak Supri masih juga di Kabag Hukum itu ada audensi kepada bupati, terus demo dan lain sebagainya, ketemu gubernur, ketemu DPR RI, itu Bakul Pasar Kroya Bersatu. Tapi dalam akte perdamaian kok ini P3K yang dimunculkan, ini gimana ini? Terkait dengan Bakul Kroya dan P3K, memang kami mengambilnya adalah perkumpulan pedagang sebagai waktu yang berbadan hukum berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2003 kalau tidak salah. Jadi keabsahan P3K sebagai perwakilan pedagang pasar Kroya itu sudah sejak lama, sejak awal pasar. Jadi itu ada keputusan hukum dan HAM-nya, sehingga yang kami gugat adalah perwakilan perkumpulan pasar Kroya. Artinya dengan putusan perdamaian yang final kali ini tentunya progres daripada pembangunan pasar Kroya maksud kami ini akan dimulai kapan ini? Rencana mungkin secepatnya. Secepatnya. Artinya secepatnya tahun 2004, 2005, 2006. Ya nanti kan kita komit dari pihak pemerintah daerah akan segera melaksanakan pembangunan pasar Kroya, tapi ini juga kita tetap butuh berkoordinasi dengan pemerintah provinsi
dan mungkin dari APBN, pemerintah pusat, maupun nanti dari APBD, dan ini memang butuh koordinasi Pak. Dan dari pihak pemerintah Kabupaten Cilacap sedang berproses setelah putusan sidang ini. Ini dalam sidang putusan ini selaku kuasa hukum yang ditugaskan oleh Pemda Kabupaten Cilacap, ini bagaimana menyikapi keputusan hari ini? Terkait dengan hasil putusan sidang hari ini, kami memang sudah sepakat dengan para pihak, dalam hal ini tergugat TDM dan turut tergugat dari PTKK, karena memang sudah sepakat terkait dengan akta perdamaian ini. Ya nanti kita ikuti untuk tahap selanjutnya terkait dengan progres untuk penyelesaian Pasar Kroya yang nantinya mungkin dalam ini akan segera dibangun demi memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, khususnya para pedagang, sehingga nanti akan bisa melanjutkan aktivitasnya selalu dagang di tempat yang lebih layak, dan mungkin nanti juga akan segera dibangun terkait dengan Pasar Kroya. Ini secara rinci bisa dijelaskan Ibu Siti terkait progres yang diserahkan kepada Pemda Cilacap, mengingat tadi Direktur PTDM itu mengungkapkan bahwa ada sebagian yang belum terjualkan, yang masih hak mereka. Nah, ini bisa diceritakan progresnya itu berapa? Ya, ini terkait dengan yang masih menjadi hak TDM itu ada beberapa kios yang saat ini memang dipakai untuk PT Rita Pelindo, dalam hal ini PT Kato. Nanti sampai dengan proses perjanjian kerjasama ini berakhir di tahun 2032 masih menjadi hak pihak TDM. Itu progresnya berapa persen? Maksudnya itu jumlah dengan kios itu yang masih yang belum hak terjual. PTDM apa, atau misalnya itu kan ini kan diserahkan sebagai ke pemerintah, tapi masih ada sisa untuk ini, berapa progresnya? Sekitar 5%. 5% saja yang menjadi hak TDM di situ. Iya, Ya. iya. Oke, terima kasih Bu, sukses selalu. Ini dari mata rangkaian kegiatan pedagang Pasar Kroya yang kadang-kadang kami monitor dan kami meliput adanya audensi, ketemu gubernur, kemudian ini demo juga di pendopo. Ini kenapa pihak PT TDM ini baru pertama kali ini kumpul bersama ini? Dulu kok TDM tidak ada, ini gimana nih Pak? Mohon jawabannya. Ya sebenarnya sudah beberapa kali pertemuan ya, termasuk Pak Disin sudah ke rumah saya, termasuk ke kantor, ke rumahnya Pak Rono, sempat diskusi. Tapi ya karena semua itu keputusannya bukan di siapa-siapa, hanya keputusannya di pemerintah daerah dan TDM. Alhamdulillah pada hari ini sudah clear. Menteri itu ya, itu wajar lah, namanya orang kan punya pendapat, punya ini wajar. Tapi Bapak siap ya ini terkait tadi temuan BPK itu, ketika itu tuh siap mengembalikan atau seperti apa nih Pak? Ya siap, karena di situ kan dituangkan dalam tadi perdamaian bahwa TDM wajib wajib membayar retribusi yang tertunggak, bukan tidak bayar, tapi yang tertunggak yang belum dibayar, cuma versinya beda-beda. Jadi nanti perlu diusulkan ke sana, siapa tahu nanti ada, oh ya ini memang tidak harus sekian. Kalau versinya TDM yang tertunggak itu dari tahun berapa dan berapa rupiah? Itu teknis direksi, bukan dia saya ya. Dengan putusan pengadilan ini berarti hak TDM di dalam atas hal PL Pasar Kroya itu sudah nggak ada lagi ya Pak ya? Lepas semua? Dikasih waktu hanya sampai tahun 2032, jadi 10 tahun lagi, 9 tahun lagi. Masih ada haknya di sana? Bangunan yang belum terjual. Jadi ada beberapa bangunan yang belum terjual. Nah ini masih hak TDM untuk dikelola sampai tahun 2032. Artinya semua yang ada di atas HPL tersebut itu belum 100% menjadi milik hak pemerintah Kota Cilacap begitu? Belum, nanti nunggu 9 tahun lagi. Tapi yang lain sudah hak pemerintah semuanya. Pengelolaan parkir juga masih sama TDM 3 tahun. Nanti setelah itu udah bisa dilimpahkan lagi ke CV yang sekarang mengelola atau dengan lain. Nah nanti secara yudisi hukumnya itu nanti Pak, maaf ya Pak ya, secara yudisi hukum itu kan selama ini kan pemerintah Kabupaten Cilacap tidak membangun Pasar Kroya karena hak bangunan tersebut itu adalah ke pihak ketiga, yaitu PT TDM. Nah ini nanti dengan tidak 100% hak guna bangunan itu kepada pemerintah, apakah kita terganggu lagi nanti? Sudah semuanya termuat dalam
akte mandiri sudah termuat semua. Jadi sudah di situ sudah sampai 3 bulan kita membahas bagaimana nanti risiko-risiko apa semua sudah saya kira sudah diantisipasi dengan poin-poin itu ya. Saya kira cukup ya. Dengan Nama dan sebagainya, Pak. Saya Johan Sarijo dari Kroya, Kecamatan Kroya, Desa Mujur. Kebetulan juga masih wilayah Cilacap. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman wartawan media, kepada teman-teman dari pedagang P3K, khususnya kepada beliau Pak Bupati PC. Terima kasih sekali. Pak, sekali lagi Pak, Ya. ini kan di dalam persidangan kemarin itu kan dicantumkan diktum adanya temuan BPK ya Pak yang Ya. terus notabene itu seperti apa Pak kok hari ini tidak dibacakan kelihatannya ya Pak? Itu karena masih ini ya, jadi itu versi BPK, tapi juga versi TDM ada, versi pemerintah ada. Ini mau di ke BPK, besok mau ke BPK, minta minimal ada keringanan lah, karena versi kami dengan versi BPK itu berbeda. Ada beberapa bukti yang memang perlu disampaikan ke BPK. Mudah-mudahan nanti dapat direalisasi masalah pengurangan. Harusnya sekian, ternyata ada bukti-bukti pengurangan, termasuk kayak ada kebijakan bupati yang lama bahwa ini tidak dikenakan retribusi sekian tahun. Itu kan sebenarnya ada. Jadi nanti saya sampaikan di BPK. Berarti sedikit lagi Pak, berarti sertifikat hak GB tersebut belum diserahkan kepada pemerintah ya? Secara teknis belum, tapi dalam putusan sudah. Tapi teknisnya besok, karena kan perlu waktu lah, perlu penataan. Yang penting ini dulu sudah clear, sudah ada ketetapan dari pengadilan. Nah baru besok teknisnya tinggal dilaksanakan secara teknis di lapangan sama timnya lagi. Nah, sedikit lagi yang selama ini itu menjadi polemik itu kan pembangunan pasar Kroya itu kan harusnya TDM, Ya. PT TDM. Nah sekarang yang membangun pasar Kroya siapa? Dengan Sekarang putusan ini? pemerintah daerah, karena sudah dilimpahkan dari HGB ini semuanya. Berdasarkan limpahkan HGB tersebut HGB, pemerintah lah. HGB, terus pengelolaan besok juga pengelolaan semua sama pemerintah. TDM hanya mengelola selama 10 tahun ke depan, 9 tahun ke depan. Bangunan yang yang belum terjual, yang masih sisa. Oh yang masih sisa. Ya. Termasuk parkir yang 3 tahun. Parkir karena dulu ada kebijakan dari Sekda yang dulu. TDM dikasih untuk pengelolaan parkir selama 3 tahun sama MCK. Siap. Sebentar ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Yuk. Oke.